Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah farmakologi molekuler yang akan mempresentasikan sedikit tentang reseptor tergandeng protein G sebagai target dari aksi obat. Berikut anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Amanu Kurniadi. Yang kedua ada Anis Fitria. Yang ketiga ada Fajar Adi. Yang keempat ada Vera Indriana. Dan yang terakhir ada Vinda Merlani. Mekanisme reseptor terhubung protein G. Dengan mengontrol berbagai efektor tersebut, protein G dapat mengatur beberapa jalur sinyal intraseluler. Secara khusus, telah ditunjukkan bahwa semua subunit dan kompleks BY dapat merangsang melalui berbagai mekanisme kaskade protein kinase teraktivasi mitogen atau MAPK yang diaktifkan oleh reseptor faktor pertumbuhan dan reseptor lain dan memainkan peran penting dalam regulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Protein G adalah heterotrimer yang mengikat dan menghidrolisis GTP. Protein G dikaitkan dengan permukaan sitoplasma membran dan terdiri dari 3 subunit yang ditunjuk. Protein G terdiri dari subunit A, P, dan Y. Ketika reseptor atau R tidak diaktifkan oleh ligannya, situs penghambat nukleotida guanin dari subunit ditempati oleh GDP dan AN dikaitkan dengan kompleks PY. Setelah aktivasi, reseptor berinteraksi dengan protein G dan mendorong pertukaran GDP sampai GTP. Akibatnya, protein G terdisosiasi dari reseptor dan A terdisosiasi dari DY. Baik kompleks A, GTP, dan DY dapat mengikat dan mengatur efek spesifik atau E. GTP kemudian dihidrolisis oleh aktivitas GTPase subunit A dan PDB berasosiasi kembali dengan PY. Protein RGS sangat mempercepat laju hidrolisis GTP subunit A. Toksin kolera dan toksin pertusis ADP ribosilat beberapa subunit mengubah siklus G protein. Mutasi yang diidentifikasi pada tumor manusia mengaktifkan subunit A yang menghambat aktivitas GTPase-nya. Efektor protein G utama berdasarkan sifat struktural dan fungsional. Rantai telah dibagi dalam 4 kelas dan mengatur adenilat siklase. Gugus A termasuk dan transdusin atau A yang mengaktifkan fosfodiesterase cGMP dalam sel retina. Subunit atau merangsang fosfolipase C, sedangkan U keluarga yang mencakup A dan A mengatur faktor pertukaran nukleotida guanin untuk RHO GTPase. Untuk kejelasan dalam gambar protein G yang secara fisiologis terikat pada plasma membran diwakili dalam sitoplasma. Aktivasi GPCR melalui aktivitas GS pada jalur adenilat siklase. Adenyl siklase diatur oleh subunit G protein yang berbeda. Adenyl siklase adalah enzim di mana yang mengubah ATP menjadi CAMP. Aktivitas adenyl siklase diatur oleh sejumlah besar hormon, neurotransmitter, dan mediator kimia lainnya yang berinteraksi dengan GPCR. Beberapa reseptor merangsang aktivitas adenilat siklase, sedangkan yang lain menghambatnya. 9 bentuk utama adenilat siklase atau dinamai tipe 1-9 yang diekspresikan secara berbeda dalam tipe sel yang berbeda telah diidentifikasi. Semua enzim ini memiliki struktur serupa yang terdiri dari segmen terminal N pendek dan 2 domain sitoplasma besar atau dinamai C1 dan C2 yang dipisahkan oleh 2 daerah yang sangat hidrofobik atau M1 dan M2 yang menjangkau membran plasma 6 kali. Second messenger pada jalur adenilat siklase. Yang pertama, pada bentuk inaktif, protein G berada sebagai suatu trimer dengan GDP yang terikat pada subunit alfa. Pada kondisi ini, semua subunit berada dalam satu kompleks. Yang kedua, jika suatu ligan atau neurotransmitter atau hormon berikatan dengan GPCR, maka dimulailah proses signaling yang diawali dengan
perubahan konfirmasi reseptor yang melibatkan daerah sitoplasmik reseptor, yang menyebabkan daerah sitoplasmik reseptor menjadi aktif terhadap protein G. Selanjutnya, subunit G alfa akan melepaskan GDP dan akan mengikat GTP, atau terjadi pertukaran GDP dengan GTP. Yang ketiga, penggantian GDP menjadi GTP menyebabkan perubahan konfirmasi pada subunit G alfa. Subunit G alfa yang terikat dengan GTP tersebut kemudian terdisosiasi dari subunit beta gamma menjadi subunit yang aktif yang akan mengaktifkan adenilat siklase atau AC memproduksi CAMP. Selanjutnya, CAMP akan mengaktifkan PKA, yaitu CAMP dependent protein kinase, yang akan mengkatalisis fosforilasi berbagai protein targetnya dan menimbulkan aktivitas. Aktivitas GPCR melalui sistem fosfolipase. Fosfolipase menghidrolisis fosfatidilinositol 45 bifosfat atau PIP dan menghasilkan 2 second messenger. Fosfolipase C adalah fosfodiesterase yang diaktifkan oleh neurotransmitter, hormon, faktor pertumbuhan, dan mediator kimia lainnya yang mengkatalisis hidrolisis fosfolipid membran spesifik PIP. PIP ditemukan dalam selebaran internal membran plasma dan berasal dari fosforilasi fosfatidilinositol pada posisi 4 dan 5 dari cincin yang dikatalisis oleh kinase spesifik atau GBR 17,4. Asam stearat dan asam arakidonat menempati posisi 1 dan 2, masing-masing dari bagian fosfolipid gliserol. PIP hidrolisis oleh fosfolipase C menimbulkan 2 utasan kedua, IP dan DAG, yang mengatur banyak fungsi sel seperti metabolisme, sekresi, kontraksi sel otot, aktivitas saraf, migrasi, dan proliferasi. Fosfolipase C menghidrolisis fosfatidininositol 45 bifosfat atau PIP dan menghasilkan 2 second messenger. Fosfolipase C adalah fosfodiesterase yang diaktifkan oleh neurotransmitter, hormon, faktor pertumbuhan, dan mediator kimia lainnya yang mengkatalisis hidrolisis fosfolipid membran spesifik. PIP ditemukan dalam selebaran internal membran plasma dan berasal dari fosfolirase fosfatidilinositol pada posisi 4 dan 5 dari cincin yang dikatalisis oleh kinase spesifik. Asam stearat dan asam arakidonat menempati posisi 1 dan 2, masing-masing dari bagian fosfolipid gliserol. PIP dihidrolisis oleh fosfolipase C, menimbulkan 2 utusan kedua, IP dan DAG, yang mengatur banyak fungsi sel seperti metabolisme, sekresi, kontraksi sel otot, aktivitas saraf, migrasi, dan proliferasi. Setidaknya ada 13 fosfolipase isoforms yang telah diidentifikasi. Berdasarkan sifat strukturnya, enzim ini dibagi menjadi 6 kelas. Contohnya ada BY, 6E, dan N. Dalam setiap kelas, isoform yang berbeda ditunjukkan oleh angka, misalnya AL atau Y2. Fosfolipase isoform yang berbeda dalam berat molekul dan urutan asam amino. Namun, mereka semua memiliki 2 wilayah yang disebut X dan Y. Isoform fosfolipase C sangat berbeda dalam mekanisme regulasinya dan diekspresikan secara berbeda dalam berbagai tipe sel. Hidrolisis khusus dari inositol yang mengandung fosfolipid dengan PIP menjadi substrat yang disukai.
diikuti oleh fosfatidilinositol 4-fosfat dan fosfatidilinositol. Secara umum, fosfolipase C terletak di sitosol dan bertranslokasi ke membran plasma saat beraktivasi. Contoh reseptor protein G. Yang pertama ada neurotransmitter. Contohnya ada katekolamin seperti adrenergic B1, beta 2, beta 3, dan adrenergic alpha 1, dan adrenergic alpha 2. Kemudian ada dopamin 1 dan dopamin 2. Ada serotonin, ada asetilkolin, contohnya muskarinik M1, M2, M5, dan muskarinik M2 dan M4. Kemudian ada neurotransmitter GABA, ada glutamat, ada opioids, cannabinoids, hormon, dan vasopresin. Contohnya ada V1, V2, glukagon, sekretin, VIP, PTH, dan kalsitonin. Kemudian untuk contoh reseptor protein G selanjutnya yaitu ada outer mediators, di mana diantaranya yang pertama yaitu ada histamin atau H1, H2, H3, dan H4. Kemudian yang kedua yaitu adenosin, yang diantaranya A1, A3, A2, P2Y1-2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13, dan P2Y14. Kemudian yang ketiga yaitu ada angiotensin 2, dimana diantaranya ada AT1 dan bradikinin. Kemudian yang keempat yaitu trombin atau PAR1 dan PAR4. Kemudian yang terakhir yaitu ada lisophosphatidase acid, dimana diantaranya yaitu LPA1, LPA2, LPA4, LPA3, dan LPA5. Selanjutnya yaitu ada eicosanoids, dimana diantaranya yang pertama yaitu prostaglandin PGE2, EP1, EP2, EP4, EP3, lalu prostaglandin PGF2 alpha, prostasilin, tromboksin A2. Untuk lebih lengkapnya, contoh reseptor dari protein G yaitu ada pada gambar berikut ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.